Halo semuanya, di sini aku nggak sendirian, aku ditemanin oleh teman saya, yaitu bernama Harian. Hari ini saya akan ngasih pertanyaan, yaitu apa hal kecil yang baru-baru ini membuat kamu bahagia? Hal kecil yang membuat aku bahagia yaitu menyelesaikan proyek sih. Soalnya proyek kan hitungannya panjang gitu, sampai hampir 3 bulanan. Saking panjangnya itu sampai aku hampir nyerah itu 50 kali bisa. Tapi apa? Aku tetap mencoba untuk bisa menyelesaikan proyek itu dengan segala lika-likunya. Walaupun akunya capek sekalipun, nggak tumbang sama 2 proyek dan lain sebagainya, tetap tak usahakanlah masih berdiri sampai saat ini. Oke, siap. Yang selanjutnya adalah kalau tidak sibuk di pekerjaan utama, biasanya kamu ngapain? Kalau aku nggak sibuk sih biasanya santai-santai ya, kayak misalnya apa itu nggak ngerjain tugas terlebih dahulu, seperti kan apa ya, seperti itulah. Apakah ada pertanyaan lagi selain dua itu? Ada lagi, apa proyek yang sedang kamu siapkan ke depannya? Proyek yang aku siapkan ke depannya sih eh ya project editing sih. Soalnya kita pernah belajar editing, mungkin kita di persiapan untuk perusahaan-perusahaan gede yang lainnya seperti Mister Beast yang membutuhkan editor misalnya dan yang lainnya. Mungkin seperti itu tujuan dari Kak Windy membuat proyek ini. Eh, ada yang bisa ditanyakan lagi? Job deskmu di waktu itu Oh, di saat event Find the Code, itu aku menjadi Booth and Experience Coordinator, di mana aku itu disuruh membuat booth interaktif dan mengumpulkan eh, mengumpulkan ya mengumpulkan untuk mengisi booth di event itulah singkatnya. momen berkesanku sih pas itu ya telepon di saat hari H itu hampir hilang tuh, gara-gara apa itu lupa penempatannya di mana. Aku nggak tahu tuh penempatannya si telepon merah itu di mana. Aku sama temenku si Aka itu langsung nyari satu tempat dari lantai 1 sampai lantai 3, kita kelilingin semua. Ketemunya malah di box. Jadinya kok di sini ya Kak? Aku sama Kak mah kebingungan, tapi akhirnya juga bahagia gitu, akhirnya ketemuan dan boot terakhirnya bisa jadi di waktu yang tepat. interaksi siapa aja yang gizi? Boot yang diisi itu ada dari Rapid Colony, habis itu Rapid Colony sama punya tote bag, habis itu komunitas konferensi anak, nggak salah, soalnya saya lupa. Pas event itu banyak yang terjadi soalnya, jadi saya maaf ya kalau misalnya lupa, soalnya udah lama. Habis itu sama satu lagi itu nggak salah ya, kopi itu sih. Apa yang kamu lakukan saat kesalahan? Saat membuat kesalahan aku biasanya mengatakan kepada diriku sendiri aku telah gagal gitu. Tapi segagal-gagalnya aku, manusia kan ya bisa gagal, bisa melakukan kesalahan gitu kan.
Ya, it's okay aja sih kalau aku gagal. Tetap standing strong lah sampai saat ini. Uh, walaupun akunya melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu. Yang kamu pelajari dari event kemarin? Yang aku pelajari dari event kemarin itu sih apa itu kalau jadi panitia itu tidak semudah kelihatannya. Soalnya aku pernah nih pas di event pasar Karya. pasar karya raya kayak gimana ya, kalau misalnya aku jadi uh, yang buat event kayaknya gampang nih soalnya bisa lebih cepat. Akhirnya begitu pas pertama kali membuat event akunya yang malah paling kepusingan saat di saat membuat event itu. Sepertinya hostnya sedang grogi guys, jadinya mohon dimaklumi, masih baru semua. Yang kamu pelajari dari event itu? Yang dari saya pelajari dari event FTC itu ya tentang cara itu sih, cara menghadapi mental health lah secara baik dan benar. Seperti misalnya saat kamu sedang stres, pengen eksekusi diri sendiri, itu kamu bisa menggunakan cara 4-3-2, nggak salah. Dampak dirimu apa? Dampak ke diriku selama event ini sih itu ya dampaknya sih dampaknya seperti gimana ya, aku susah menjelaskannya ini. Dampakku sih kalau buat game itu susah ya, soalnya dibuat interaktif kan, jadinya aku mengambil dari saat kesulitan membuat permainan di boot itu untuk tak menjadi pelajaran ke diriku sendiri agar saat membuat permainan lebih memikirkan dampak di kedepannya. Apa kamu mau buat event lagi? Enggak sih, soalnya kalau aku membuat event lagi sepertinya itu bakalan menjadi salah satu hal yang sulit sih, soalnya harus menyeimbangkan kehidupan sekolah, membuat event di saat waktu yang bersamaan. Sekali lagi itu nggak mudah menurutku. Kayaknya menonton bosan nih. Aku ada buat teman-teman. Watch hari ini ya. Janganlah menyerah saat baru memulainya, soalnya pada akhirnya kau akan sampai di tempat itu. Ya, itu sekian dari podcast kali ini. Saya dan kalian terima kasih. Sampai jumpa di masuk sepertinya hostnya sedang grogi karena tadi kita jadi mohon maaf semua
kami kembali ke podcast Yes. ini. Yeay, tepuk tangannya.